Jumpa lagi bersama gue Liza Faiza. Dan pada hari ini, di hari yang cukup cerah ini, gue sudah berada di depan gedung Filateli Jakarta. Karena gue akan menghadiri acara yang oke punya nih, oke banget tentang kesehatan. Gimana keseruannya di dalam? Yuk ikuti gue terus ya. Acara Holistic Fair ini berlangsung di Pos Blok Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dan yang menjadi penggagasnya adalah Rumah Barito, yaitu rumah jasa terapi serta penyedia layanan kesehatan yang holistik. Event ini diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat bahwa manusia itu harus dilihat dari berbagai aspek secara utuh, baik secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung tanya aja ke pihak penyelenggaranya. Oke, Lobit Listener, saat ini di samping saya sudah ada nih dua orang yang bisa dibilang menjadi pionir dari acara dari Jakarta Holistic Fair. Mohon maaf ibu-ibu yang cantik, bisa diperkenalkan dulu kepada Beat Listener semuanya dengan ibu siapa dan sebagai apa nih? Selamat pagi, Beat Listener. Saya Buki Sunarji, founder Rumah Barito yang menjadi penyelenggara Jakarta Holistic Fair. Kalau saya membantu Ibu Uki di sini sebagai ketua panitia dan Adetika dari Rumah Barito. Oke, baik. Nah, jadi kalau Ibu Yuki ini sebagai founder Rumah Barito dan kalau Ibu Ika sendiri ini merupakan ketua dari penyelenggara Jakarta Holistic Fair, Beat Listeners. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih ke Ibu Uki dulu deh. Bu Uki, Jakarta Holistic Fair yang diselenggarakan oleh Rumah Barito, bisa dijelaskan nggak nih Bu Uki, Rumah Barito itu konsepnya dibangun atas dasar apa sih sehingga bisa membuat acara yang wow inspiratif banget nih dengan holistik gitu? Ya, jadi kami dari Rumah Barito itu sebetulnya terdiri dari berbagai terapis ya. Lalu di Rumah Barito sendiri sebetulnya tujuannya adalah untuk memahami bahwa manusia itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dilihat hanya dari sisi fisiknya, dari sisi mentalnya, dari sisi emosionalnya, tapi harus dilihat secara menyeluruh, secara utuh, sehingga dia menjadi manusia yang memahami apa sih tujuan hidupnya. Oh gitu, jadi agar bisa memahami manusia yang paham gitu tujuan hidupnya buat seperti itu. Itu atas dasar awalnya dari berdirinya Rumah Barito. Kalau Rumah Barito sendiri itu berdiri sejak tahun 2017. Tahun 2017 sudah cukup, berarti dari sebelum pandemi ya sudah ada. Baik, Mbak Ika ini kan sebagai ketua penyelenggara. Sulit nggak sih mengadakan acara Jakarta Holistic Fair ini? Hal yang paling challenging gitu lah. Oke, sulit atau enggak itu ada seninya ya Mbak kalau saya bilang gitu kan. Tapi semuanya kita jalanin sama-sama, saling mendukung. Jadi semuanya yang bisa dibilang lancar seperti itu, karena memang tujuannya baik ya seperti yang Ibu Uki bilang, karena biar manusia itu paham apa tujuan hidupnya seperti itu. Nah, aku pengen melihat nih acara Jakarta Holistic sendiri itu diselenggarakan selain untuk manusia itu tahu tujuan hidupnya mau seperti apa, keresahan lainnya ada nggak sih Bu Uki atau Bu Ika sendiri nih yang mau jawab? Keresahan lainnya apa ya? Kalau keresahan yang lainnya kayaknya kalau sekarang kan lagi trennya tuh mental health ya, kesehatan betul, mental. setuju. Jadi, ya diadakan Jakarta Holistic Fair ini cocok banget untuk orang-orang yang mencari kesehatan mentalnya. Jadi gini nih, kalau aku simpulkan, kalau misalnya ada seseorang yang baru tahu acara Jakarta Holistic Fair dari YouTube-nya Beat, terus dia nggak sempet datang di tahun ini, dia bisa untuk ke Rumah Barito, berarti betul ya? Tuh. Jadi daripada galau-galau, kalau curhat takutnya nanti malah jadi adu nasib mungkin. Karena itu lagi tren banget mental illness, malah jadi adu nasib kayak gitu. Nah, jadi ada nggak nih goals dari Jakarta Holistic Fair di tahun ini apa nih? Kan ini udah tahun kedua. Goalsnya apa nanti setelah 3 hari terselenggaranya acara? Oh ya, harapannya semoga lebih, terutama nomor 1 adalah mengedukasi masyarakat untuk lebih mengenal apa sih holistik itu gitu ya. Bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tuh bukan hanya badan fisik aja, tapi di dalamnya itu ada lagi, yang perlu dipahami ya, dan perlu dikenali. Kenapa sih saya sampai mengalami hal seperti ini gitu ya?
dan yang kemudian nomor 2 mempromosikan sesama teman-teman yang memiliki bisnis atau kegiatan terapi dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah menciptakan wadah sebagai kolaborasi. Ini kan teman-teman saling kenal mengenal lalu nanti bisa saling bekerja sama, berkolaborasi. Dan sebenarnya dari tahun lalu itu sudah banyak juga yang berkolaborasi. Dari tahun pertama ya? Iya, jadi harapannya sekarang makin banyak yang bisa bekerja sama dan sehingga itu kegiatan holistik itu juga makin dikenali orang. Kalau harapan Mbak Ika nih sebagai ketua penyelenggara apa? Nanti setelah 3 hari berlangsungnya acara ini. Ya, harapan saya semoga teman-teman atau semua pengunjung yang datang ke sini semakin sadar akan kesehatan mentalnya. Betul. Ya, jadi begitu teman-teman sadar, teman-teman juga lebih sehat, lebih sejahtera, betul, dan lebih banyak berkolaborasi dengan sesama teman-teman yang lain. Oke, karena memang pikiran itu sangat memiliki berpengaruh yang besar ya, yang cukup besar ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ki dan Ibu Ika atas waktunya yang sudah diberikan dalam interview di siang hari ini. Silakan kembali dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Silakan dilanjut ya. Terima kasih, sukses terus ya untuk acaranya. Oke, baik. Gimana Beat Listeners? Udah jelas ya bahwasanya acara ini hadir di tengah gaungnya soal mental health issue dan juga self care. Apalagi untuk mereka yang hidup di tengah kota besar dengan gaya hidup cepat dan punya banyak tuntutan. Selain bazar, acara ini pun ada talk show-nya yang pastinya bisa menambah insight pengunjung tentang dunia kesehatan, baik dari segi makanan sampai dengan fashion yang ramah lingkungan. Nah, ngomong-ngomong soal ramah lingkungan, di acara ini gue dapat kesempatan untuk ikut di acara workshop deterjen cair natural. Wah, gimana ya kira-kira proses pembuatannya? Oke, Beat Listener, setelah tadi keliling-keliling kita melihat tenan yang begitu ramai, kini gue telah tiba di salah satu kelas yang sedang memproses apa ini, Ibu? Proses deterjen lerak. Proses deterjen lerak. Lerak itu sendiri apa bisa ditunjukkan, Ibu? Iya, jadi kelas ini untuk pembuatan deterjen lerak, di mana mungkin selalu pertanyaannya, biasanya generasi Gen Z nih nggak tahu lerak itu apa gitu. Sayang banget. Memang. Iya, jadi lerak itu biji lerak yang dulu dipakai sama mungkin nenek kita ya buat mencuci batik ya. Oh, ini untuk mencuci batik nih. Iya, jadi si lerak itu emang lengket, dia lengket, jadi dia getahnya itu lengket. Terus kalau misalnya nanti kita rendam selama sehari, 2 hari, nanti dia lunak nih lama-lama. Terus kita buang, dikupas, biji kita belah, potong gitu, bijinya kita biasanya sih saya simpen buat bikin pohonnya gitu kan. Nah terus nanti dia ngeluarin cairan kayak getah gitu. Nah getahnya itu yang punya daya bersih untuk membersihkan si batik itu sendiri. Nah ini bagusnya pakai ini apa? Karena dia tidak mengurangi pewarnaan yang ada di batik kita gitu. Sehingga warnanya jadi nggak cepat rusak ya kalau betul. Jadi makanya kenapa kain-kain batik kalau bisa sih ya kain batik tulis itu cucinya mau pakai ini gitu supaya apa? Supaya tidak cepat tidak cepat pudar warnanya. Oke, baik. Nah terus aku bisa nggak sih kita cuci pakai ini aja? Iya memang bisa, tapi ini saya tambahkan lagi daya bersihnya dengan apa? Dengan pemakaian sabun cair dari minyak kelapa. Nah heran lagi kan kok bisa bikin sabun dari minyak kelapa? Pokoknya tambah heran. Karena itu tagline-nya kita ramah lingkungan, Mbak, gitu. Jadi busanya ini kan kita sering lihat ya busa di sungai atau busa di parit yang di saluran gitu. Di saluran. Nah itu kok dia tidak turun-turun, itu artinya apa? Karena busa yang dihasilkan dari deterjen yang kimia itu dia tidak cepat terurai oleh air. Oh gitu. Jadi kalau busa-busa atau buihnya itu tidak cepat turun, itu artinya dia tidak cepat terurai oleh air. Yang terjadi adalah kualitas air kita menjadi semakin memburuk. Nah dengan pemakaian deterjen ramah lingkungan ini yang dari lerak ini, pertama busanya cepat terurai oleh air, itu yang pertama. Terus yang kedua, ramah lingkungannya itu dia tidak mengurusak kualitas air yang ada di sekitar kita. Itu sih kenapa aku bikin kelas ini supaya banyak ibu-ibu yang bisa tahu caranya. Terus
ini juga bisa jadi usaha juga. Oh, seperti Jadi itu. karena nanti izinnya udah bisa dari dinas kesehatan, itu namanya pakai izin PKRT, perbekalan kesehatan rumah tangga. Perbekalan perizinan rumah tangga. Perbekalan kesehatan Oh, rumah kesehatan tangga. rumah tangga ya baik. Ini deterjen sendiri ini tadi bahan-bahannya apa ya? Oh iya, bahan-bahannya pertama minyak kelapa, Oh ya, minyak kelapa. terus ini air leraknya. Ya. Ini sudah direndam itu ya? Ya, Sudah ini airnya yang udah direndam selama 2 hari. sama minyak Nah, kelapa. terus ini ada bahan-bahannya. Ini KOH ya. Ini KOH. KOH itu kalium hidroksida Oke. sama NaOH. NaOH itu natrium hidroksida. Oke, baik. Nah, terus ada gliserin. Gliserin. Bagus untuk jerawat tahu. Gliserin ini untuk melembutin tangan. Ngelembutin tangan. Itu kalau aja yang berjerawat. Sama satu lagi sodium laktat buat nambahin busanya dikit gitu. Jadi itu. busanya tuh, jadi busa ini pertama dihasilkan dari si minyak lerak ini, terus dari minyak kelapa, sama dari si sodium laktat. Oke, itu penghasil gitu. busanya. Betul. Lalu kalau ibu sendiri ini sudah membuat kelas pembuatan deterjen cair natural seperti ini udah berapa lama? Udah lama banget. Jadi tuh, nah cek IG aku. IG aku tanzip.id, di situ tanzip.id ya. Jadi di situ Tanzip. Fanta F. Oh, F. iya, F. Jadi Tanzip. Jadi tanzip.id itu kita memproduksi sabun mandi natural yang menggunakan bahan-bahan herbal. Oke, baik. Sudah halal, sekarang ini sedang proses untuk izin notifikasi BPOM-nya. Terus juga jadi saya nggak hanya bikin kelas-kelas deterjen lerak ini, tapi juga kelas-kelas sabun-sabun natural. Oke, baik. Gitu. Dan itu udah ada proses perizinan sehingga bisa dijual gitu juga ya? Sudah ada juga di Living World Alam Sutra. Kalau pengen cek-cek di sana, di Tokopedia juga ada. Ada tuh di e-commerce kesayangan kalian tuh. Jadi nanti ada tuh misalnya, kalau punya masalah sama jerawat, aku pakai sabunnya apa ya? Kalau misalnya pengen ngurangin skin barrier, pakai apa ya? Gitu. Kalau gatal-gatal pakai apa, itu semua nanti ada di situ. Ada di situ ya. Tuh tadi dicek di Instagramnya @tanzip.id. Nah, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya jadi dapat ilmu baru. Terima kasih, sukses terus ya untuk Tanzip ya. Terima kasih, Mbak. Oke. Oke, Beat Listener, setelah mengikuti berbagai keseruan di acara Jakarta Holistic Fair ini dari pagi sampai dengan matahari perlahan mulai ke ufuk barat, artinya gue Liza tuntas pula kebersamaan kita di acara ini. And see you at the next event. Bye-bye.